cek. Cek. Woi, cek woi. Udah nyala belum? Wow, udah on itu. Oh, udah on. Ngobrol dari tadi. Bu Ayu, kita ngapain sih di sini? Makan-makan. Iya, enggak. Kita itu tahu enggak? Kita tuh mau ngadain podcast. Podcast itu pot bunga. Itu loh, ngerti enggak? Enggak. Ini loh, San. Kita itu rencananya mau ngundang. Ada dulu itu orang terkenal deh. Idola saya. Tahu nggak? Enggak. Siapa dong? Mau langsung kita kenalin apa nanti aja? Sekarang kayaknya boleh deh. Oke. Iya. Boleh deh. Kita panggilin ya. Iya. Orang paling zaman dulu nih, era saya nih, orang terkenal juga idola saya nih. Namanya Mas Unang Bagito. Weh. Kalau Mas Unang saya tahu. Tapi dia nggak tahu sama saya. Iya, saya juga. Oke, kita panggilkan saja Mas Unang Bagito. Ini udah Udah ya? dari tadi mesti. Kenapa? Gaib dong. Kenapa mesti dipanggil? Dari tadi ya. Dari tadi ya? Ya. Mas Unang. Iya. Gimana? Apa kabarnya nih Mas Unang? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Iya. Yang Pantesan penting- tambah gemuk gitu ya? Kalau gemuk mah enggak. Enggak ya? Kalah sama dia tuh. Siapa namanya itu tuh? Abi. Bengkak kalau dia. Iya. Mas Unang, Iya. lama nih nggak kelihatan nih Mas Unang. Enggak, lama enggak kelihatan. Lama nggak kelihatan. Wah, kan- Saya nggak pernah lihat Mas Unang. Karena jadi goib. Jadi enggak kelihatan. Iya. Mas Unang, boleh dong kita Ngobrol-ngobrol. ngobrol sama bincang-bincang sama aja ya? Sama. Produknya tuh sama. Sama. Iya. Maknanya sama. Hmm. Jadi Gitu yang sama. bertanya ini 2 orang. Jadi yang menjawab cuma 1 orang. Iya. Begitu. Kita serang. Seru tuh. Jadi diserang oleh 2 orang. Iya dong. Iya. Mas Unang, Iya, katanya nih bocorannya kita nih. Katanya nih, Mm-mm. Mas Unang pernah jadi pegawai di toko roti ya? Nah, Apa ownernya Toko toko roti? roti? Ini udah lama. ya jangan udah jadi pengusaha Lama roti. banget ini. Saya lulus SMA tahun 81. Kemudian saya ngelamar ke mana-mana nggak dapet, akhirnya ada lowongan tuh. Tempat perusahaan roti itu bagus, gedungnya tuh besar tuh. Nah, saya coba melamar di situ tuh. Herannya kok tahun 81 saya ngelamar di situ, saya diterima. Kok situ tahu? Tahu karena ada bocoran Mas. Kan kita lihat bocoran, Mas. Yang bocorin siapa? Hujan. Gajinya berapa tuh Mas Unang? Kalau nggak salah itu gaji masih 16.500 apa nggak salah deh. Itu usianya tahun berapa itu, Mas? Itu 81. Oh, ya, 81 berarti berapa tahun itu? Saya kerja di situ 2 tahun. 2 tahun. Maksudnya umurnya Mas Unang. Saya kurang lebih, nah ini ngitung sendiri ya. Sekarang usia saya nih sekarang 60. Ah, tolong hitungin dah, mundur ke belakang. Tolong hitungin. Coba, ayo Mbak Ayu, ayo Mbak Ayu. Saya juga bingung nih. Coba gimana? Sandi, ayo. Sekarang 2023. Nah, hitung dulu dong, biarin aja. Gimana kalau kita yang bahas yang lain? Puyeng kan? Terus itu jadi setelah jadi apa namanya pengusaha roti, pengusaha Bukan pengusaha. Nah, ini ada jenjangnya. Oke. Jadi pada saat saya ngelamar situ, saya jadi OB. Oh, OB dulu. Ngepel lantai itu lebar tuh, luas. Iya. Mudah. Saya ngepel sama ngerikin itu tuh ubin kan kalau iya. habis produksi itu kan pada lengket tuh. Minyak apa terus tepung roti udah bertebaran. Nah, itu udah keinjak-injak tuh. Iya. Buat warawiri itu kita ngerokin tuh. Jika pakai sekop tuh. Dikerokin. Pakai sekop. Udah ngerok kerjaan Terus saya kalau itu. mana itu kerok sisanya? Sisanya kan sisa roti-roti itu kurang lebih saya goreng aja. Lagi kan pakai nanya mau diapain, ini dibuang. Iya.
Ya iyalah. Tapi senang nggak sih kerja di pabrik roti? Karena baru dapat pekerjaan itu, aduh saya seneng banget, luar biasa. Nah itu bos saya perempuan, Ibu Ina namanya. Nah nama perusahaannya Royal Bakery, Royal Cake and Bakery. Wah keren tempatnya juga. Pada saat itu loh keren banget. Sekarang masih ada nggak? Oh, saya nggak tahu sih udah nggak pernah kesana lagi. Itu ada di daerah Tanjung Duren. Oh iya, nggak pernah dengar sih kita ya. Daerah Tanjung Duren itu. Nah itu apa di Jalan Cemara namanya tuh. Nah itu gedungnya di situ saya kerja. Itu pertama kali saya kerja. Itu dapat kerja. Senang banget. Nah itu saya dapat gaji itu luar biasa itu. Ya Allah saya bilang nih saya dapat senangnya dapat. Berapa itu, Mas? Hah? Berapa tuh tahun 81 gajinya? Ya itu 16.500 kalau nggak salah deh. Lumayan Pada saat itu gede loh. Estes Bener kan? nggak? Bener. 1 gelas kali ya? Gede kan? Gede. Gede banget ya, bener. Iya. 81 saya jajan aja anak itu 300 perak lah. Iya. Kamu. Nah itu dia saya dapat gaji itu. Nah dari kurun waktu akhirnya ceritanya begini, masuk Christmas, acara Christmas kan kosong nih karena saya punya basic menggambar. Ya. Nah saya beli karton sendiri nih, saya lukis pohon cemara, saya lukis pokoknya mengenai Christmas lah. Personalianya ngelihat saya seneng. Dia jadi guru gambar. Bukan guru gambar, guru ngaji sekalian. Akhirnya saya naik jabatan tuh, ditaruhlah di produksi untuk bikin cake, menghias cake ulang tahun. Wah saya jagonya di situ, jagonya. Akhirnya Jago apa nih? itu bikin. Jadi saya jago makan cake. hadiah kalau gini. Jadi hadiahnya gini. Kalau biasanya kita bikin cake ada lebihan. Nah itu hadiah buat kita makanin tuh. Di bagian produksi kadang-kadang saya bawa pulang. Nah itu hadiah. Tiap hari tuh? Tiap hari. Bayangin itu laris loh. Jadi saya bikin dulu belum ada Mickey Mouse dulu. Itu saya bikin Mickey Mouse. Anak-anak kecil. Iya, Oh itu seneng. Mickey Mouse. Mama yang itu habis. Wah saya the best di situ. Naik gaji dong. Itu naiklah dikit. pada kurun waktu beberapa setengah tahun tuh ada kenaikan dikit. Terus kemudian Mas Unang beralih ke menjadi komedian tuh, apakah setelah dari situ atau? Nah setelah saya kerja di situ, kerja di situ saya ketemu Didin tuh. Nah begitu ketemu Didin saya diajak, Nang lu mau nggak ke radio katanya. Dia bilang begitu. Radio? Wah boleh deh gitu. Nah pada saat punya keyakinan di radio, saya izin sama bos, maaf kebetulan saya mau pindah kerja, saya kepengen di radio, kebetulan ada teman saya ngajak pindah. Ya udah akhirnya Bikin kue juga di radio. enggak bikin anak gitu. Kirain kan ada profesi yang sama gitu, beda ya. Oke. Beda. Beneran. Iya. Mas Unang saya bikin bakso. Misalnya bikin anak. Oke, kita lanjut. Lanjut, Mas. Ya lanjut. Mau nanya apa lagi? Komedian tadi akhirnya di radio saya dikasih kesempatan bisa di radio, saya bisa akhirnya ke jenjang siaran, saya jadi penyiar di sana. Udah, kemudian dengan Bagitonya kita punya acara lah di radio itu. Opor Ayam tuh judulnya, obrolan pos ronda anak muda yang ambisi. Nah itu banyak penonton, itu penuh. Itu zaman dulu bergabung dengan Bagito ya? Iya. Oke. Pertama kali saya Pertama bergabung kali ya. dengan Bagito. Terus kok bisa nyemplung jadi tukang bakso itu gimana ceritanya, Iya. Mas? Lah ini nyambung lagi ke bakso. Pas lagi nyiar gitu sambil bikin dari bakso, tepung dapat ketemu tepung juga Iya, sebetulnya, kan ada cuma bakso. olahannya beda. Iya.
Tadinya dikerok, sekarang Iya. mungkin dimasukin ke kuah-kuah ya. Betul. Jadi ini ya sekarang berair nih. Jadi yang bulat-bulat itu kita buat. Jadi ceritanya begini, saya suka makan bakso tapi lidah saya nggak bisa dibohongin, enak atau enggak. Kalau saya bilang nggak enak, tetap akan saya bilang nggak enak ini bakso. Tapi ada gerobakan itu dia ceritanya gini, dia ada di Kedoya dulu, punya poolnya dia tuh, semua kontrakan satu kampung lah, membuat bakso itu. Dulu zamannya belum ada penggilingan bakso pada saat itu. Nah, saya nginep di rumah kakak saya di situ. Semalam gitu pagi jam 3 kalau nggak salah, sampai jam 4 sebelum subuh itu pada gedebukan gitu. Bangun saya kaget, astagfirullah ada apaan? Mbak, itu ada apaan, Mbak? Udah keluar aja, lihat aja. Wow, panik saya begitu ngeliat daging kayak digebukin. Oh iya, zaman dulu belum ada ya? Belum ada Kotak begini aja tuh giling. Iya, ya ketok-ketokan. Iya, nggak digiling. Iya. Digebukin tuh daging dari mulai kiloan mentah itu digebukin, buah. Sampai halus. Itu. Sampai itu jadi Iya, bubur sampai bakso, hancur ya. bener kan? Iya. Iya. Nah itu saya ngeliatin aja itu, cepet juga dia bikinnya gitu. Nah, Bang, saya boleh dong beli nih. Oh, nggak usah beli katanya, cicipin aja kalau mau. Nah, dikasih sama dia tuh, wah enak nih bakso nih. Mas, ajarin saya mau nggak? Gitu ceritanya nih. Pada saat itu dia kan dagang dorongan keliling tuh. Ya. Mas, dagang kayak begini dapat berapa bersih? Ya kalau bersih sih susah kita ngitungnya. Dia bilang ya sehari cuma 50.000 itu buat diputer lagi. Mau nggak ajarin saya seminggu aja? Saya kasih 500.000. Seneng nggak dia? Seneng lah. Gede 500.000, saya juga mau. Iya kan? Jadi saya kasih tuh 500.000, ajarin, bener seminggu diajarin saya. Jadi pagi-pagi ke pasar, beli daging yang ini terus. Nah itu udah ada gilingan pada saat itu. Prosesnya. Kok cepet banget dari tadi kebuk-kebuk tiba-tiba udah punya giling, berapa lama itu? Itu Berapa tahun? itu kan ada jaraknya. Oh, pakai jarak ya. Ada jarak Dari waktunya, begitu. jadi Iya, bukan iya. hari itu Langsung juga. ini ya, langsung jadi Ada proses kan, Iya, ada iya, proses benar. waktu maksudnya. Iya, benar. Ini saya ngomong singkatnya aja. Oh iya, berjalan Kalau waktu. ngomongin begitu aja kan lebih 2 hari nih. Iya. Iya. Pertanyaan Nggak yang selesai, nggak lain nggak selesai, kejawab. banyak nih. Jadi prosesnya kayak begitu. Nah itu akhirnya saya bisa bikin bakso, tetap dia saya pakai jadi kokinya. Saya buka perusahaan, kebetulan ada teman, Ya. dia kerja di BPR, teman saya itu. Pada saat itu lagi kolaps ya, Iya. keuangan tuh. Nah mandek lah, bank-bank juga semua mandek, krisis pada saat itu. Tahun berapa tuh ya? Tahun berapa ya? 90-an ya? Pokoknya krisis deh. Iya benar. 97 98 lah. Pokoknya lah lagi krisis semuanya, krisis moneter pada Iya. saat itu. 9. Nah, gue punya duit, gue pengen punya usaha nih. Udah buka bakso aja. Bakso, emang lo bisa bikin bakso? Ya bisa lah, dia nggak tahu tuh prosesnya kan. Ya udah, ini gedung gue kan kosong nih. Udah di lantai bawah nih ada 2 lantai lagi, di atas kosong tuh. Ya udah kalau mau bikin sini 1 lantai buat makan, di atas 1 lantai, jadi ada 2 lantai gitu loh. Udahlah buka di situ, booming. Pelawak pertama yang buka usaha bikin bakso. Pertama lagi, Namanya apa itu di situ, Mas? bakso Kardiman. Oh iya, bakso Kardiman. Nah, wah serame-ramenya, makan pada di luar di mobil, pada ngantri semuanya. Saya ikut ngeladangin dong, saking senangnya. Infotainment masuk, wah keren banget itu. Itu nggak pakai apa-apa ya? Nggak pakai apa-apa, nggak ada penglaris, nggak ada apa-apa, Lancar itu. Ya? lancar. Kirain nggak pakai bakso. Maksudnya bakso tetap ada. Kuahnya doang. Ada kan komplit bakso. Cuman kan maksudnya si Mbak Ayu ini nggak pakai gini-ginian apa-apa. gitu. Oh, maksudnya. kirain
kirain nggak pakai Iya kan bakso. sekarang Itu nggak ada. Seperti itu Bakso. kan udah banyak kan. Jadi begitulah sebuah prosesnya. Akhirnya buka dari satu cabang, terus buka sampai 20 outlet saya punya. Sampai saat ini ya. Sekarang Enggak. sisa berapa? Sekarang sisa 2, Mbak. Sisa 2. Karena Iya. apa tuh Mas? Iya, Karena- ini ada di bawah saya. Sekarang amat tetelan. daging ya. Kalau Mbak mau ngajak, Kawan masuk orang puyuh. iya. Iya. Itu gimana ceritanya? Dari 0 ke 20 terus 0 lagi. Iya, kan semuanya semua proses. Kan saya bukan di bidangnya pada saat itu. Saya nggak ngerti dagang, saya nggak ngerti urusan belanja, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi semua teman-teman yang pegang gitu. Ada keluarga juga yang pegang semuanya. Saya nggak ngerti, nggak paham pada saat itu. Dulu belum ada bahasa franchise kan. Iya. Jadi kita kalau tahu dulu, saya bikin gudang itu. Iya. Kalau saya tahu dulu, Iya. bikin gudang, saya kumpulin semua bahan yang belanja saya misalkan. Kan nggak ada istilah ada orang mau apa namanya korupsi itu. Bahasa walaupun kecil apa istilah itu? Misalkan, Ngentit. hah? Ngentit. Bukan Ngetelnya bahasanya. di sini. Aduh, bahasanya bukan ngentit, bukan. Kalau ngentit itu duit. Oh. Iya deh. Oh, barang. Misalkan gini, lu belanja daun seledri, beli daun seledri, misalkan keperluannya berapa banyak, lu beli 20.000, tapi lu beli 10.000. Oh, Oh, manipulasi. Manipulasi namanya. Nah, Sebenarnya bahasa kerennya ngentit. Ngentit juga namanya. Jatuh. Nah, zaman dulu nyatut. catut bukannya paku, dicatut buku, pakai tang. Kirain yang di Banten. Apa tuh? Oh beda. Ini daripada dia ngentit, coba ngentot, beda lagi. Jadi kalau dari pengalaman hidup nih Mas Unang, antara menjadi komedian sama pengusaha tuh lebih banyak kesannya dan lebih enak itu yang sebagai Sebetulnya kalau untuk usaha apapun, kita usaha jasa ya, artinya dulu masih di bidang apa komedi dengan teman-teman, terus ada usaha di boga ya masuknya Kuliner. kuliner. Nah sebetulnya ada kenikmatan gitu, keasikan gitu loh. Masing-masing punya kenikmatan tersendiri gitu. Iya, misalkan kalau kita ke kuliner pada saat itu, saya nongkrong di tempat bakso setiap seminggu 2 kali di sana. Nah itu ketemu pelanggan-pelanggan itu kan dia kenal saya, akhirnya kita ngobrol apa. Nah di situ ada keasikan itu. Mas Unang bosan nggak sih? Apa? 20 outlet bakso, tiap hari makan bakso itu gimana ceritanya? Iya, kalau saya kan nggak makan tiap hari bakso, cuman ngicipin. Jadi gini, saya orang yang saya bilang lidah saya nggak bisa dibohongin. Jadi kalau ini saya bilang kuah kurang bumbu, saya nggak mau yang begini nih. Coba ini kurang garam deh, tambahin dikit, saya bilang. Kasih garam. Nah, begitu tambahin, saya suruh cobain mulutnya dia nih sebelum ditambahin garam. Coba kamu rasain dulu. Kamu kan yang ngeladangin nih. Iya. Gitu. Ini kan air sudah berkurang, harus ditambah lagi air kan. Nah pada saat ditambah dia nggak icipin dulu airnya. Nah begitu saya icipin agak kurang nih, coba nih kurang bumbu deh, tambahin lada, tambahin apa, garam dikit coba, begitunya. cocok. Ini kamu apalin rasa ini. Tiap hari nyobain. Enggak, jadi Hari nyobain. lodok. Mas Unang katanya juga pinter main musik ya? Pinter main musik ya? Ya sebetulnya nggak pinter, cuman otodidak aja. Jadi nggak boleh ada yang lihat alat musik nganggur, saya pengen nyobain gitu loh. Oh, alat musik apa itu Mas? Yang lebih seneng Yang nih, lebih saya biasa lebih dipakai? seneng yang alat tiup sebetulnya sih, kayak suling, Suling, flute. flute, ya kayak saxophone, jadi yang harmonika Ah, itu sering dimainin ya? sering dimainin. Mulut nggak monyong gitu Mas?
nih kita nih penggemarnya Mas Unang pengen tahu nih, udah lama nggak ketemu Mas Unang. Iya. Ya tunjukin kebolehannya main alat musik lah gitu Iya, ya. untuk alat Biar musik kita tadi terhibur juga kan. Iya. Lama nih nggak ketemu Mas Iya. Unang. Saya dulu tuh suka disuruh jualin alat musik sebetulnya. Berarti ada mungkin baru. Doa suci. Lagunya itu yang saya ingat. Waduh, dua suci. Doa suci Juwita. Lo gimana sih? Siapa nama tuh? Namanya Ramai Pama ya. Oh, Dinda Bestari. Dinda Bestari ya. Iya. Yang lain Mas Adi. Wih, mantap ya. Eh, Hati tenang melalui. Mantap. 5 juta beda. Teringat riwayat yang waktu kita hati rindu berdiri sayang tidak bersampai retak patah jiwa tak bernyawi ingat tidak bestari. Ini lagu ini pernah main di Sultan Delhi. Jangan Wow, bener di Sultan Istana Maimun. Istamaimu, Sultan Delhi. Siapa namanya itu? Oh, Safik. Safik, iya. Itu perangannya Faisal Tanjung, jenderal. Iya. Itu gara-gara kita nggak jadi ditangkap itu. Kita dekat sama Ini ya. dekat Iya, sama iya, Sultan. iya, iya, iya. Oh, keren. Ini kayaknya momennya comebacknya Mas Unang nih, Iya. Bu Ayu ya. Iya. Mm-mm. Tuh, mudah-mudahan. Ternyata main ukulelenya masih Masih oke, bisa. suaranya masih Masih oke bagus. banget gitu loh. Nggak kalah loh sama Gen Z yang sekarang Oh, loh. enggak. Genset yang mesin itu kan. Nah, itu Gen Z. Ya kan namanya genset juga. Iya, 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 iya. Iya. Saya dulu Ya, kan digandeng, gadget. digandeng laptop. Generasi Z. Itu petanya. Iya, iya. Generasi Z. Iya Mas Unang. Mm-mm. Wah, udah waktunya Mas Unang comeback lagi nih ke dunia entertainment nih. Iya, nggak ngerti juga lah. Semuanya Iya. kan faktor luck aja sih. Betul. Kalau memang ada jodohnya, faktor Jodoh lucknya apa nih, ada. Mas? Faktor tadi Emang kawin lagi? ini bukan faktor luck Oh, tadi. laki dalam hal kerjaan ya, comeback again. Comeback again. Kalau memang tadi dia bilang comeback again, ya kita ya walau alam lah. Oh iya. Tuh, Pasti kita- bagus. Amin, amin, amin Mas Unang. Kita tinggal nunggu itu tadi aja keberkahan dari Allah itu. Amin. Amin. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, Bu Ayu masih ada yang mau ditanyakan lagi tentang Mas Unang? Ini buayu, ini buaya. Betul sekali. Bu, ditutup bu. Katanya tutup. Iya, begini nutupnya. Iya. Bisa gini. Jadi kita tutup dulu ya. Pas nggak tutup. Iya. Gini dong. Tarik ke bawah. Makasih banyak loh Mas Unang. Iya, iya. Atas kehadirannya Sama-sama. ke acara podcast saya Iya, dan teman-teman iya, dan dengan Pak Buaya Sandi. iya. Doa kita buat Mas Unang ya, semoga Mhm. tetap sukses Amin. apapun itu Amin. profesinya. Amin ya Allah, amin. Dan bisa datang lagi kemari ya Mas. Wah, pasti. Ya tergantung cicisnya lah. Jangan tadi untung ya.
Ya kan kemarin juga kan saya pakai ongkos. Iya, tadi STH Iya. dapat tuh. Ya, itu beda. Itu. Iya, iya. Oke lah kalau gitu. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Di acara Podcast Kepo bersama Mbak Ayu.